الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Hadis. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita di akhir tahun ini selalu musahabah diri dengan selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa menjauhi semaksimal mungkin menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hidup kita ini bisa bahagia, bisa tenang hati kita, baik di dunia nanti sampai di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, harapan besar kita mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita benar-benar menjadi manusia yang sejati, manusia mencapai kebahagiaan yang sejati, tentunya kebahagiaannya sebenar-benarnya. Apa sebenarnya kebahagiaan itu? Sesuai dengan tujuan hidup kita adalah mencapai sebuah kebahagiaan. Ada dalam satu riwayat para hadirin, riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Abu Dzar Al-Ghifari ini selesai salat subuh mesti menangis yang sangat luar biasa. Melihat keadaan Abu Dzar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati dan memeluk Abu Dzar sambil bertanya, "Wahai Abu Dzar, kenapa kamu tiap subuh, tiap habis sholat subuh selalu menangis dan menangis? Ada apa Abu Dzar?" Mendengar pertanyaan Rasulullah seperti itu, kemudian Abu Dzar menjawab, "Ya Rasulullah, ada apa dengan diriku? Aku selalu beribadah kepada Allah, aku selalu menjalankan perintahmu, aku selalu mengikuti perang dalam keadaan bagaimanapun, menjadi tameng hidupmu ya Rasulullah. Tapi kenapa hidupku semakin lama semakin seperti ini? Ekonomiku semakin susah, tubuhku selalu kena penyakit nggak sembuh-sembuh. Ada apa ya Rasulullah?" Mendengar jawaban Abu Dzar seperti itu, kemudian Rasulullah lebih mendekat lagi dengan Abu Dzar sambil memeluk Abu Dzar dan menjawab, "Wahai Abu Dzar, dulani ma ahabba fillah." Wahai Abu Dzar, apakah engkau mau aku tunjukkan siapa sebenarnya orang yang paling bahagia itu? Abu Dzar menjawab, "Mau ya Rasulullah." Wahai Abu Dzar, tahukah kamu siapa orang yang sebenarnya bahagia itu? Tahu? Mau ya Rasulullah. Siapa dia?
Dullani man akhraba fi dunya wal akhirah. Dengarkan baik-baik Abu Dzar, siapa sebenarnya orang yang paling bahagia itu? Salasun arba'ina khamsati dari dunia. Ada 3 orang yang benar-benar yang dikatakan bahagia hidupnya di dunia. Yang pertama kata Rasulullah yang dinasihatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama adalah idza ata ni'mata wa huwa tashkuru bi. Orang yang paling bahagia hidupnya, orang yang paling dikatakan bahagia sejati, yang pertama adalah idza ata ni'mata wa huwa tashkuru bi. Apabila orang itu diberi nikmat, dia bersyukur akan nikmat itu. Nikmat apa saja para hadirin? Diberi Allah nikmat berupa kesehatan, dia gunakan kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Diberi Allah nikmat berupa umur, dia gunakan umurnya dengan hal-hal yang positif. Seperti saat ini para hadirin, kita diberi Allah umur panjang, menginjak tahun baru. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan umur ini hal yang positif dalam kehidupan kita. Karena apa? Idza ata ni'mata wa huwa tashkuru bi. Yang dikatakan bahagia adalah orang yang selalu bersyukur akan nikmat Allah. Terkadang banyak sekali para hadirin orang-orang yang tidak bisa bersyukur, kurang dan kurang kehidupannya. Satu hari dapat berjuta-juta, masih kurang dan kurang. Tidak ada rasa syukur sama sekali. Maka orang itu menjadi orang yang serakah. Sementara di sisi lain ada orang yang cukup dengan penghasilan yang sangat cukup. Kadang sehari 10.000, 15.000, tapi dia rasakan dengan rasa syukur. Itulah orang-orang yang paling bahagia hidupnya. Yang pertama, orang yang paling bahagia adalah ketika diberi nikmat, dia selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua apa kata Rasulullah? Idza ata musibatan wa huwa bisabrin. Orang yang paling bahagia yang kedua adalah ketika diberi Allah ujian hidup, dia selalu bersabar kepada Allah. Ujian apa saja para hadirin? Terkadang ujian ekonomi semakin susah, terkadang ujian rumah tangga yang tidak karu-karuan, ujian anak yang nakal dan sebagainya, penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Maka ketika ada ujian seperti itu, dia selalu sabar kepada Allah. Dialah orang yang paling bahagia. Tidak suudzon kepada Allah akan hidupnya. Dia selalu bersyukur, selalu bersabar akan kenyataan hidup. Nakalnya anak, susahnya rumah tangga, susahnya ekonomi, dia hadapi dengan sabar. Itulah orang-orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Dan yang ketiga para hadirin, siapa orang yang paling bahagia itu? Idza amal taha maksiatan fawa taubatan nasuhatan. Orang yang paling bahagia yang ketiga adalah ketika orang itu berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat khilaf, maka dia segera bertobat dengan sebenar-benar tobat. Artinya apa para hadirin? Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini kecuali Rasulullah SAW. Kita semuanya ini tempat khilaf dan dosa. Bertambahnya umur, mari kita koreksi diri kita sendiri. Kita banyak dosa. Kalau ada orang yang mengatakan, waduh, saya nggak pernah melakukan dosa, saya ini orang yang baik, saya ini orang yang suci dan sebagainya, itu menunjukkan kesombongannya, sombong kepada Allah dan juga sombong kepada manusia. Sebagai kesimpulan khutbah yang sangat singkat ini para hadirin, mari kita
jadikan cambuk dan perhatian. Kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita ini orang yang bahagia? Sebagai kesimpulan, ada 3 orang yang dikatakan bahagia oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, idza ata nikmata wa huwa tashkurubi. Ketika dia mendapat nikmat, dia selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, idza ata musibatan wa huwa bisabrin. Ketika diuji oleh Allah, maka dia bersabar akan ujian itu. Dan yang ketiga adalah idza amaltaha bimaksiatan fa huwa taubatan nasuhatan. Orang yang paling bahagia ketiga adalah ketika orang itu berbuat maksiat, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebenar-benar tobat. Mungkin perjalanan kita, umur kita sudah usia, perjalanan hidup kita pasti mengalami hal-hal yang negatif, pasti pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan. Maka marilah dengan tahun baru ini kita hijrahkan hati kita menjadi manusia yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi dhahirati wa batinati qadian wal hadisan wa ala binikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saya ingatkan kembali bahwasanya di dunia ini, di dunia seisinya ini tidak ada yang namanya tempat mustajabah. Artinya apa? Tidak ada tempat apabila kita berdoa di tempat itu, kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah karena tempatnya. Itu tidak ada. Dalam salah satu hadis riwayat Nasa'i, ada 3 tempat apabila kita berdoa di 3 tempat itu, maka doa kita dikabulkan karena tempatnya. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Dan yang ketiga adalah Masjid Nabawi di Madinah. Selain 3 tempat itu para hadirin, tidak ada yang namanya tempat mustajabah. Di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, tidak ada yang namanya tempat mustajabah. Yang ada hanyalah waktu-waktu mustajabah. Kapan itu para hadirin? Selesai sholat 5 waktu, kemudian kita berdoa, itu adalah waktu mustajabah. Ketika pada hari Jumat seperti saat ini, ketika khotib duduk di antara 2 khutbahnya yang sangat singkat, kemudian kita berdoa, itu adalah waktu mustajabah. Dan ketika khotib mengakhiri khutbah yang kedua, mengajak bersama-sama para mustami untuk berdoa, dan para mustami mengaminkan doa sang khotib di dalam hatinya. Sekali lagi, mengaminkan di dalam hatinya, itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Kita berada di waktu yang sangat mustajabah para hadirin. Kita tundukkan hati kita seraya mohon ampun akan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan di tahun baru ini kita semuanya menjadi manusia yang sukses, menjadi manusia yang sehat, menjadi manusia yang panjang umur, dan menjadi manusia yang berguna bagi sesamanya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami semuanya bersimpuh kepadamu ya Allah. Kami mengakui kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan dosa ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa anak istri kami dan semua ahli kubur yang seakidah dengan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku benar-benar berharap kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan di tahun baru ini menjadi tahun yang berarti bagi kami. Panjangkanlah umur kami ya Allah, dan jadikanlah umur yang barokah bagi kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah ya Allah segala urusan dunia kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wala dzikrullahi akbar.